Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya Susilo di channel Belajar Terus Terus Belajar. Teman-teman gimana? Udah pada terima THR dong? Gede ya THR-nya tahun ini ya. Tapi katanya pajaknya gede juga ya potongannya ya. Banyak teman-teman yang nanya ke saya, Mas Silo nih tahun 2025, kenapa THR pajaknya jadi gede banget ya, nggak seperti biasanya. Nah, biar nggak kaget, biar nggak penasaran, mari coba kita hitung ulang dari THR yang kita terima ini, bener nggak emang potongannya segede itu gitu ya. Nah, biar nggak saling penasaran, biar nggak kaget, mari kita hitung ulang simulasinya. Tapi sebelum itu tolong bantu saya subscribe channel ini, like dan komen ya. Kembali bersama channel Belajar Terus Terus Belajar. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa tarif pajak penghasilan saat ini kita menggunakan dua konsep cara perhitungan. Yang pertama adalah kita menggunakan konsep TER atau tarif efektif rata-rata yang diperlakukan bulanan. Dan yang kedua adalah tarif progresif sesuai dengan pasal 17. Di mana tarif TER ini kita gunakan untuk menghitung pajak penghasilan atas penghasilan kita secara bulanan. Nah, sedangkan untuk pajak progresifnya kita gunakan untuk menghitung setelah 1 tahun atau di bulan Desember. Penggunaan tarif TER atau tarif efektif rata-rata sebenarnya dimaksudkan untuk mempermudah cara perhitungan. Jadi, kalau dulu sebelum diberlakukan TER, maka potongan atau pajak yang dipungut setiap bulan ketika kita menerima penghasilan kok akan dihitung secara disetahunkan dulu baru dihitung sesuai dengan tarif progresif. Tetapi kalau sekarang dengan diberlakukan TER ini, tarif pajak bulanan atas penghasilan bulanan kita langsung dikenakan sesuai dengan tarif TER. Nah, tarif TER ini ada 3 kategori, yaitu TER A, TER B, dan TER C. Pembedanya adalah berdasarkan status tanggungannya. Nanti kita lihat secara detail dan masing-masing status tanggungan pajak ini nanti akan dirinci sesuai dengan penghasilannya. Penghasilan sampai dengan nilai tertentu kena berapa persen, penghasilan nilai lainnya kena berapa persen. Ini adalah untuk memudahkan perhitungan pemotongan pajak bulanannya. Nah, untuk lebih detail kita lihat simulasinya di Excel berikut ini ya. Teman-teman, untuk simulasi kali ini kita akan mengambil contoh kasus seorang wajib pajak orang pribadi dengan status pajak K0 dan ternya adalah kelompok A. Nah, dalam hal ini, si wajib pajak ini atau seorang karyawan ini penghasilan bulanannya adalah 10 juta. Oke, 10 juta. Kita ambil contoh kasus sampai dengan bulan Maret saja ya, di mana pada bulan Maret dilakukan pembagian THR untuk Lebaran tahun 2025. Nah, pada bulan Januari ketika karyawan menerima penghasilan 10 juta, maka penghasilan brutonya adalah 10 juta. Abaikan tunjangan dan potongan penghasilannya. Nah, dengan penghasilan bruto senilai 10 juta ini, maka kita cek pada tabel TER. TER ini basisnya adalah dari penghasilan bruto. Nah, karena penghasilan 10 juta ini masuk ke kelompok 9, yaitu penghasilan 9 juta ke atas sampai dengan 10 juta. Untuk karyawan ini dikenakan pajaknya dengan tarif 2%. Oke. Dari penghasilan bruto 10 juta, tarif TER-nya adalah 2%. Sehingga setiap bulan jika tidak ada perubahan terhadap gaji, maka PPh yang dipotong senilai 200.000. Demikian juga di bulan Februari. Dia menerima gaji lagi 10 juta, gaji brutonya 10 juta, TER-nya tetap di 2%, sehingga dia dikenakan pajak 200.000. Nah, lalu bagaimana pada bulan Maret ketika karyawan juga menerima THR? Jadi coba kita perhatikan simulasinya.
Pada bulan Maret, karyawan memperoleh gaji 10 juta dan menerima THR juga sebesar 1 bulan gaji senilai 10 juta juga. Meskipun ini bisa jadi pemberiannya atau transfer ke rekeningnya atau penyerahannya tidak bersamaan ya. Bisa jadi gaji duluan atau THR duluan. Tetapi ini adalah masih dalam satu masa pajak. Sehingga kita gabung, maka penghasilannya adalah gaji 10 juta, THR 10 juta, dan penghasilan brutonya adalah 20 juta. Perhatikan, 20 juta menurut per bulannya penghasilan bruto 20 juta ini sudah masuk pada kategori ke-19, yaitu penghasilan 19.750 sampai 24.150.000. Dan ini tarifnya adalah 9%. Oleh karena itu, penghasilan bruto 20 juta ini dikenakan tarif 9% dan atas penghasilan bulan Maret dan THR bulan Maret, maka karyawan dipotong sebesar 1.800.000. Inilah yang menjadikan banyak komplain atau banyak nyesek dari para karyawan ketika biasanya dia hanya dipotong 200.000, setiap bulan hanya dipotong pajak penghasilan 200.000, pada saat menerima THR dipotonglah sebesar 1.800.000 atau 9% dari total gaji bulan Maret dan THR di bulan Maret. Inilah yang menjadikan sedikit tidak terima gitu ya. Kenapa gede banget di pajaknya? Nah, sebenarnya kalau dihitung nanti di setahun kan, ini akan terkompensasi pada bulan-bulan selanjutnya. Ini nanti akan saya bahas di video berikutnya tentang perhitungan tarif pajak yang benar gitu ya. Tapi di video kali ini saya ingin menjelaskan sampai di sini bahwa kenapa pajak atas THR dikenakan cukup besar ya, karena memang menggunakan konsep TER yang prosentasenya lebih tinggi daripada pajak bulan-bulan sebelumnya. Namun jangan khawatir, ini akan terkompensasi nanti sampai dengan di akhir tahun. Itulah tadi teman-teman penjelasan saya kenapa THR tahun 2025 kena pajak yang besar. Nggak seperti biasanya pada gaji-gaji bulan-bulan berikutnya. Ya karena memang tarif THR-nya lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi dengan adanya penjelasan ini jangan kaget lagi ya. Kenapa THR tahun 2025 kena pajaknya yang sepertinya besar gitu ya. Demikian teman-teman penjelasan saya untuk mengobati rasa kaget dan penasaran teman-teman kenapa THR tahun 2025 kena pajak yang cukup besar gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Belajar terus, terus belajar, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.